Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Stiani. Di sini saya akan membuat video yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu cara mengimplementasikan ide usaha keripik pisang. Pisang merupakan salah satu komoditas buah unggulan Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap produksi buah-buahan nasional lainnya. Tanaman pisang di Indonesia dapat tumbuh subur di dataran rendah maupun dataran tinggi, serta pada iklim basah maupun iklim kering. Buah pisang dapat ditemui di mana saja setiap saat karena tidak tergantung pada musim, sehingga tidak perlu menunggu lama untuk dapat memproduksi dan mengkonsumsinya. Adanya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah-buahan diharapkan dapat meningkatkan konsumsi buah pisang secara nasional, sehingga kebutuhan buah pisang akan terus meningkat. Pisang dijadikan komoditas buah unggulan Indonesia karena relatif lebih besar volume produksi nasional dibandingkan dengan komoditas buah lainnya. Produksi pisang di Indonesia cenderung mengalami tren yang meningkat dengan jumlah produksi yang lebih besar dibandingkan dengan komoditi lain selama periode 2005 sampai 2009 dan sampai saat ini. Memang hasil olahan buah pisang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas, terutama keripik pisang. Namun sebagai snack alternatif yang cukup sehat dan bergizi, produk keripik pisang ini juga cukup diminati di pasar ekspor karena merupakan produk yang tidak mengandung bahan-bahan kimia. Baik kualitas, rasa, dan aromanya hampir rata-rata sama dengan buah segar. Sekaligus juga memanfaatkan produksi buah yang melimpah. Eksklusivitas produk berbahan buah mengundang potensi untuk digali dan dikembangkan karena rata-rata keripik buah belum familiar di masyarakat sehingga bisa mengundang daya tarik orang untuk mencoba kenikmatan dan kelezatannya. Pemasaran merupakan salah satu usaha atau strategi yang penting dalam menjalankan perusahaan. Salah satu keputusan yang harus diambil pemasaran adalah keputusan tentang pengembangan produknya. Keputusan tersebut menjadi sangat penting karena perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan produk yang sudah ada secara terus-menerus, tetapi perusahaan juga harus melakukan suatu usaha, yaitu melakukan pengembangan produk dan penyempurnaan produk tersebut. Pengembangan produk bukanlah hal yang mudah karena dalam pengembangannya, produk itu sendiri dapat banyak hambatan baik dari perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan dalam mengembangkan produknya yang disebabkan karena perusahaan tersebut tidak dapat memecahkan hambatan-hambatan itu. Menurut Philip Coulter dan Kevin Landkeller, pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi di segmen pasar yang sekarang. Pengembangan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Strategi pemasaran sangat penting dilakukan mengingat sebaik apapun segmentasi pasar-pasaran dan posisi pasar yang dilakukan untuk berjalan jika tidak diikuti dengan strategi yang tepat. Justru strategi pemasaran merupakan ujung tombak untuk meraih konsumen sebanyak-banyaknya. Di samping itu, tujuan strategi pemasaran juga digunakan untuk menjatuhkan, melawan, atau menghadapi serangan pesaing yang ada dan yang akan masuk. Penggemar olahan keripik pisang ini juga dari berbagai kalangan, baik anak muda, orang tua, bahkan anak-anak. Sangat menyukai cemilan sehat keripik pisang ini. Kita juga bisa memasarkan keripik pisang ini di media sosial agar produk yang kita jual ini dikenal di berbagai daerah. Karena kita sangat mengetahui di era yang sangat modern ini, semua populasi manusia pastinya sudah mengenal adanya media sosial, sehingga mempermudah kita bagi para wirausaha untuk memasarkan produk yang kita jual ini baik melalui e-commerce, marketplace, dan aplikasi pendukung lainnya. Kita juga bisa mencari reseller yang tepat. Reseller atau disebut juga dengan agen atau distributor. Reseller akan membantu memasarkan produk keripik pisang kita. Pilih reseller yang memiliki jaringan luas atau tempat usaha yang sudah ramai dikunjungi banyak orang. Untuk pertama kali, biasanya para reseller akan meminta titip jual atau dalam istilah marketing dikenal dengan sistem konsinyasi. Jadi kita tidak akan dibayar reseller sebelum keripik pisang yang kita titipkan laku. Jadi keripik pisang yang ada di kita benar-benar diminati oleh pelanggan, maka reseller secara otomatis akan membeli produk keripik pisang yang kita buat ini. Sekian materi 3 yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.